Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Mukhlas Abdul Suhardiman. Saya dari kelas S4B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi dengan judul sanksi dan administrasi perpajakan, yang dimana sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, menurut pakar atau menurut Cahyono, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun karena alpa. Nah, sanksi ini juga dia terbagi menjadi dua jenis, yaitu adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara yang khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Nah, sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Kemudian jenis-jenis sanksi terbagi menjadi beberapa, yang dimana ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang dimana sanksi administrasi dia terbagi menjadi beberapa poin juga, yang dimana ada denda, yang dimana sanksi denda ini adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan terkait besarannya dengan dan dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Dan yang kedua itu ada bunga, yang dimana sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, sehingga jumlah bunga dihitung berdasarkan presentasi tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Yang berikutnya yaitu sanksi kenaikan. Nah, sanksi ini berupa kenaikan yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Nah, yang berikutnya, yang kedua yaitu adalah sanksi pidana, yang dimana ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pidana penjara. Nah, dalam perpajakan pun dikenai sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Nah, yang kedua itu ada pidana kurungan, yang dimana pidana kurungan ini diberikan untuk pelanggaran administratif yang berat namun tidak sampai tahap penggelapan atau pemalsuan, dengan hukuman berupa kurungan sampai beberapa bulan. Ya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 KUP, didenda paling sedikit 1 jumlah kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang. Atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Nah, yang ketiga ada sanksi denda pidana. Selain penjara, pelanggar juga dapat dikenakan denda pidana yang jumlahnya bisa sangat besar, misalnya sampai beberapa miliar, tergantung dari beratnya pelanggaran. Nah, berikutnya dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nah, dampak sanksi ini
dapat dilihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan kepatuhan, yang dimana sanksi perpajakan yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika sanksi yang dikenakan cukup berat dan diterapkan secara konsisten, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak untuk menghindari sanksi tersebut. Nah, untuk dampak yang berikut ada efek jera, yang dimana sanksi ini bersifat efektif yang menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang berniat melanggar aturan perpajakan. Wajib pajak yang pernah dikenakan sanksi biasanya akan lebih berhati-hati di masa mendatang untuk menghindari pengulangan sanksi yang sama. Yang berikut yaitu dampak dari persepsi keadilan. Nah, penerapan sanksi yang adil dan konsisten dapat meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Yang dimana wajib pajak akan merasa bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Nah, yang ketiga ada peningkatan penerimaan pajak. Nah, dengan adanya sanksi yang ketat, potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak juga lebih besar. Juga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Nah, sanksi yang efektif dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Poin berikutnya yaitu dasar hukum sanksi administrasi perpajakan. Jadi ada beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum sanksi administrasi perpajakan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, juga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Ini juga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, itu tadi poin-poin yang sudah saya jelaskan terkait dengan sanksi dan administrasi perpajakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sanksi dan administrasi perpajakan adalah dua komponen yang saling berkaitan dalam sistem perpajakan Indonesia. Efektivitas keduanya sangat menentukan sejauh mana pemerintah dapat mengumpul pajak secara optimal dan adil. Nah, dengan administrasi yang baik dan sanksi yang tepat, kepatuhan wajib pajak dapat meningkat sehingga mendukung pembangunan nasional. Nah, pajak juga mengandung unsur pemaksaan. Maksudnya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang terjadi. Yang dimana konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi perpajakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.